Halo semuanya, pada hari ini saya akan menampilkan video UAS ilmu kealaman dasar saya yang mengenai pengolahan limbah plastik. Jadi yuk langsung kita simak videonya. Terdapat 3 bahaya sampah plastik. Yang pertama, merusak rantai makanan hewan. Tidak hanya manusia, pencemaran plastik juga mempengaruhi plankton sebagai organisme terkecil di dunia. Bila organisme terkecil turut terganggu, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan bagi organisme lain. Hewan yang lebih besar juga bisa teracuni, dan manusia kemungkinan mengonsumsi ikan yang tercemar polutan seperti mikroplastik. Yang kedua, merusak ekosistem hewan. Dilansir dari data National Oceanographic and Atmospheric Administration, disebutkan bahwa jutaan burung dan ikan hingga 100.000 mamalia meninggal akibat pencemaran sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, pencemaran tanah dan air. Saat sampah plastik menggunung, maka tempat pembuangan sampah akan berinteraksi langsung dengan air. Kondisi yang terbentuk membuat bahan kimia berbahaya bisa meresap terlalu dalam hingga ke bawah tanah. Untuk mengurangi limbah plastik, kita dapat menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan plastik. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah seperti membawa tas belanja sendiri dan menggunakan barang-barang yang bisa digunakan berkali-kali. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali sampah-sampah plastik yang telah digunakan. Hal-hal yang bisa kita lakukan antara lain adalah membuat kerajinan tangan dari sampah plastik. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah-sampah plastik agar bisa dijadikan barang baru yang bisa lebih berguna. Proses daur ulang plastik. Proses daur ulang plastik dibagi menjadi beberapa langkah. Langkah pertama adalah collection atau pengumpulan sampah-sampah plastik. Yang kedua, sorting atau penyortiran. Pada langkah ini, plastik diurutkan berdasarkan beberapa cara yang umum seperti jenis plastik, warna plastik, atau bahkan cara membuatnya. Yang ketiga adalah washing atau pencucian. Tujuan dari langkah ini adalah menghilangkan kotoran dan segala sesuatu yang tidak terbuat dari bahan plastik. Yang keempat adalah resizing atau perubahan ukuran. Langkah ini dilakukan dengan cara menghancurkan atau membuat butiran sampah plastik menjadi partikel yang lebih kecil. Langkah ini akan meningkatkan luas permukaan plastik sehingga membuatnya lebih mudah untuk diproses, dibentuk kembali, dan diangkut jika tidak diperlukan. Yang kelima adalah identifikasi dan pemisahan plastik. Identifikasi dan pemisahan plastik maksudnya adalah saat partikel kecil plastik diuji untuk menentukan kualitas dan kelasnya. Proses ini dilakukan dengan cara mengapungkan partikel di tangki air berukuran besar. Nantinya partikel yang kurang padat akan mengapung, sementara partikel yang lebih padat akan tenggelam. Yang keenam adalah langkah terakhir, yaitu compounding atau penggabungan. Compounding merupakan tahap ketika partikel kecil dihancurkan dan dilebur menjadi biji plastik. Selanjutnya, biji ini dapat digunakan untuk produksi plastik lainnya. Nah, setelah melihat video tadi, kita sekarang menjadi tahu kan apa itu limbah plastik dan juga dampak-dampak buruknya yang bisa terkena pada bumi kita ini. Nah, tapi selain itu, setelah melihat video tadi, kita juga sudah tahu bagaimana cara mengolah limbah plastik tersebut. Nah, maka dari itu, yuk mari kita mulai sekarang mengurangi untuk menggunakan bahan plastik dan juga mulai mengolah limbah-limbah plastik menjadi barang-barang yang lebih berguna agar kita bisa menyelamatkan bumi ini demi generasi selanjutnya agar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton.